Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya sama yaitu Faiza akan memandu kalian dalam perjalanan lintas waktu untuk membahas mengenai dampak dari penjajahan Jepang di Nusantara. Tentunya banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat penjajahan Jepang di Nusantara. Tapi kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk terfokus pada pembahasan mengenai dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan dan juga budaya di Nusantara. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi, yang pertama, para murid biasa melakukan upacara bendera hormat kepada matahari. Upacara bendera hormat kepada matahari adalah ritual yang dilakukan di Jepang, di mana para siswa berdiri secara berbaris dan menghormati matahari terbit dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan mengibarkan bendera Jepang. Di zaman tersebut juga, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Jepang merupakan bagian penting dari upacara-upacara sekolah dan kegiatan nasional lainnya. Sekolah di zaman Jepang umumnya memiliki struktur yang disiplin, dengan fokus kuat pada pendidikan akademis dan nilai-nilai moral. Siswa biasanya mengenakan seragam sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler juga sering ditekankan untuk pengembangan keterampilan dan kepribadian siswa. Jadi teman-teman, di masa penjajahan Jepang, sekolah dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Sekolah rakyat atau Kokumin Gakko. Sekolah rakyat ini adalah tahap pendidikan dasar yang ditempuh selama 6 tahun. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pendidikan kepada siswa, termasuk pembelajaran bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu sosial. Yang kedua, sekolah menengah pertama atau Soto Chugakko. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat, siswa melanjutkan pendidikan mereka di sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Di sini, mereka mulai mendalami mata pelajaran yang lebih spesifik dan kompleks, serta disiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, sekolah menengah atas atau Koto Chugakko. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, siswa melanjutkan ke sekolah menengah atas selama 3 tahun. Di tingkat ini, mereka lebih fokus pada mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan juga disiapkan untuk memasuki perguruan tinggi atau dunia kerja setelah lulus. Selama masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang juga menerapkan berbagai program pendidikan untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah yang mereka kuasai. Beberapa program utamanya termasuk 1. Kurikulum yang disesuaikan. Jepang memperkenalkan kurikulum yang dirancang untuk mempromosikan nilai-nilai nasionalisme Jepang dan menghilangkan elemen pendidikan lokal yang dianggap mengganggu kekuasaan mereka. Yang kedua, pembelajaran bahasa dan budaya Jepang. Sekolah-sekolah di wilayah yang dikuasai Jepang diwajibkan untuk mengajarkan bahasa Jepang dan budaya Jepang. Ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang mengidentifikasi diri mereka dengan Jepang dan memperkuat integrasi ke dalam kebudayaan Jepang. Yang ketiga, reformasi struktur sekolah. Jepang melakukan reformasi terhadap struktur sekolah lokal, mengadopsi model pendidikan Jepang dengan tingkat pendidikan yang sama seperti di Jepang, termasuk SD, SMP, dan SMA. Nah, teman-teman, selain berpengaruh pada bidang pendidikan, selama masa penjajahan Jepang di Indonesia, kondisi kebudayaan mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Beberapa hal yang dapat dijelaskan tentang kondisi kebudayaan di Indonesia pada masa tersebut meliputi: yang pertama, pengaruh budaya Jepang. Jepang membawa serta budaya dan nilai-nilai mereka ke Indonesia, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti bahasa, pakaian, makanan, dan seni.
Misalnya, beberapa kata serapan dari bahasa Jepang masuk ke bahasa Indonesia serta adopsi pola-pola budaya seperti memakai pakaian tradisional Jepang atau makanan Jepang. Yang kedua, ada penindasan terhadap budaya lokal. Meskipun ada pengaruh budaya Jepang yang masuk ke Indonesia, penindasan terhadap budaya lokal juga terjadi. Jepang memaksakan kebijakan yang mengharuskan penggunaan bahasa Jepang dan menghambat kegiatan budaya lokal seperti pementasan, wayang, dan upacara adat. Lalu yang ketiga, ada propaganda dan pendidikan. Jepang menggunakan sistem pendidikan dan propaganda untuk mengendalikan masyarakat Indonesia. Materi-materi pelajaran diubah untuk mempromosikan kebudayaan Jepang dan ideologi imperialisme mereka. Tak berhenti pada propaganda dan pendidikan, pengaruh penjajahan Jepang pada bidang budaya yang selanjutnya adalah yang pertama, perlawanan budaya dan kebangkitan nasionalisme. Meskipun ada upaya asimilasi budaya oleh pemerintah Jepang, tetapi ada juga perlawanan dan kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya, berbagai kelompok dan individu melakukan perlawanan terhadap kebijakan Jepang dan memperkuat semangat kebangsaan serta kebudayaan lokal. Yang kedua, adanya pengaruh jangka panjang. Meskipun pendudukan Jepang hanya berlangsung selama beberapa tahun, pengaruh budaya Jepang tetap berlanjut dalam beberapa aspek kehidupan di Indonesia setelah kemerdekaan. Ini tercermin dalam bidang seperti bahasa, makanan, dan seni rupa. Teman-teman, secara keseluruhan, masa penjajahan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap kebudayaan dengan pengaruh Jepang yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari sambil juga memicu reaksi dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Nah, Sobat Sejarah, kesimpulannya adalah adanya sekolah SD, SMP, dan juga SMA pada masa sekarang ini itu termasuk juga terhadap pengaruh penjajahan Jepang di masa lalu loh. Adanya budaya serapan dari negara Sakura itu juga membuat semakin beragamnya kebudayaan di Indonesia. Nah, begitulah sedikit penjelasan mengenai pengaruh penjajahan Jepang terhadap pendidikan dan budaya di Nusantara. Saya harap kalian semua dapat memetik lebih banyak ilmu lagi dari apa yang telah kami sajikan. Saya Salma Hiratu Faiza mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.